di sini, kalau dalam perjalanan tiba-tiba disuruh membelikan rokok. Nah, kemudian rokoknya itu belum sempat dibeli atau sudah terbeli. Nah, saat itu tiba-tiba meninggal dunia. Itu su'ul khotimah atau tidak? Ini kelihatannya yang paling pantas menjawab Ustadz Abdul Somad. Jadi saya mau menyelamatkan beliau-beliau, ya. Jadi biar Ustadz Abdul Somad yang menjawab. Pokoknya yang nggak enak biar Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu jatahnya dapat yang nggak enak. Kalau Habib Novel ini yang enak. Habib Segaf, Yahya yang enak. Beliau sudah berpengalaman yang nggak enak. Betul, Ustaz. Karena saya merasa pertanyaan itu tadi pasti akan dijawab oleh guru-guru kita, jadi saya nggak dengar tadi. Terus terang Habib, wallahi nggak saya dengar. Karena saya merasa itu untuk guru-guru kita yang lebih layak. Syekhna. Bukan tidak menghormati Habib. Betul. Ustadz Abdul Somad nggak dengar, maka akan saya perdengarkan sekali lagi. Jadi pertanyaan ini kita tujukan pada Ustadz Abdul Somad. Setuju kawan? Oke. Ada orang nanya, saya pergi dalam perjalanan, kemudian ada yang nyuruh saya untuk membelikan rokok. Nah, rokoknya itu entah sudah sempat terbeli atau belum sempat terbeli, ketemu malaikat Israel, saya meninggal dunia. Itu meninggalnya su'ul khotimah atau tidak gitu. Mohon izin Buya Yahya Sidil Habib. Jadi menurut saya, jarang-jarang nih saya jawab menurut saya. Tergantung hukum rokoknya, dia pilih haram atau makruh. Jadi kalau dia memilih hukum rokok itu haram seperti Mufti Syekh Ali Jum'ah atau fatwa yang mengatakan haram, maka membeli barang yang haram berarti perbuatan itu haram, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa masuk su'ul khatimah. Tapi kalau dia pakai fatwa MUI rokok itu kan makruh. Rokok itu haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta, sakit keras. Kalau dia pakai fatwa MUI makruh, ya sama seperti orang beli jengkol sama pete. Waktu mau beli jengkol mati, ya nggak apa-apa karena nggak sampai haram. Ini saya kira jawaban yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya saya walaupun udah punya 2 tongkat, ngeri-ngeri sedap juga ini Habib. Jazakumullah khairan, alhamdulillah. Jadi sebetulnya beliau-beliau ini kan nggak perlu ceramah ya. Duduk santai itu kan juga menyenangkan. Tidak harus ceramah, berdiri berjam-jam, teriak-teriak. Duduk santai ini kan sesuatu yang menyenangkan. Dan ini duduk santai ini saya kemas seperti ini juga wasiat dari salah satu guru saya. Ajak saja duduk santai ngobrol. Biar orang lihat ya bagaimana keakraban para ulama ya. Biar orang lihat bagaimana yang disampaikan oleh para ulama ini, yang beliau-beliau ini ulama tadi, biar menjadi pelajaran yang baik. Terakhir, saya itu sebetulnya nggak pengen ngakhiri, cuman memang segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai. Ya, yang paham, yang nggak paham nggak usah. Kalau nggak paham keterlaluan ya. Insya Allah paham, terutama beliau, insya Allah paham. Jarang-jarang loh orang bisa megang-megang begini, jarang. Ini saya megang-megang terus nih. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau minta nasihat, ya singkat, ya nasihat singkat dari beliau bertiga khususnya. Kalau saya sampai Muhammad ini kan memang partner, dan ini biasa nih dapat CS-an gitu ya, CS-an sama-sama kuli gitu ya, sama-sama kuli. Kalau ini majikan-majikan ya, bos-bos. Nah,
Saya mau minta nasihat pada beliau bertiga, singkat nasihatnya, sarannya untuk majelis ilmu yang kami kelola bersama ini. Ya, majelis ilmu yang kami kelola bersama. Karena saya nyantri cuma 6 bulan. Ya. Nyantri cuma 6 bulan. Kepada Buya Yahya, tolong nasihat dan sarannya untuk saya dan Habib Muhammad nih. Dan teman-teman saya yang ada di sini, semuanya yang hadir nih. Tuh lihat tuh rebutan tuh. Mau rebutan nolak, kan beliau antum dulu. Ini kalau gini terus nggak jawab-jawab saudara-saudara. Imtithal amar, diperintah oleh beliau kami laksanakan. Baik, subhanallah. Mungkin nasihat untuk diri sendiri dan juga semua majelis. Kalau jadilah orang cerdas. Kalau kita melihat bahwasanya Anda yakin atau tidak kalau majelis ini adalah penuh berkah? Anda yakin tidak kalau majelis inilah yang menjadi sebab keselamatan? Baik, sederhana. Kalau kita meyakini, yakin. Ibaratnya begini. Jika suatu ketika kita yang senang duit, senang fulus, ada sebuah toko, ternyata di situ membagi-bagikan hadiah atau ada diskon besar-besaran. Cuman syaratnya untuk mendapatkan hadiah harus datang. Hadiahnya besar. Ada uang 500.000, minyak goreng 5 kilo, lengkap untuk rumah tangga. Tapi yang mendapatkannya, yang boleh mengambil hanya yang datang. Kira-kira kalau Anda yang butuh, memerlukan di rumahnya kebutuhan barang makanan, kira-kira Anda mengambil atau tidak? Mengambil, saya ambil. Kemudian kira-kira Anda punya anak, kira-kira suruh ngambil enggak? Karena kalau Anda sendiri hanya ngambil 1 paket. Kalau saya, karena saya senang duit misalnya, dan senang benar, semuanya senang duit. Senang dunia karena hidup di dunia, biarpun nanti Habib Novel untuk bangun pondok, saya akan bawa anak saya untuk mengambil. Karena saya benar-benar yakin bahwa saya akan dapat hadiah. Itu pun berpura-pura, nggak ada. Mana toko ngasih hadiah sebegitu? Nggak ada kan? Sekarang Anda sudah bilang yakin pondok ini, pesantren, tempat majelis ini ada berkah, yakin di sinilah keselamatan kita. Maka sangat aneh kalau ternyata Anda tidak menggerakkan orang yang bersama Anda ke tempat ini. Aneh. Mana istrimu? Jomblo? Cepat nikah. Mana anakmu? Mana saudaramu? Bawa. Maka kalau Anda meyakini tempat mulia, bawa. Kalau Anda tidak membawa, berarti Anda yang semula cerdas menjadi tidak cerdas. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Iya, karena beliau minta singkat dan padat ya. Jadi begini, kita semua merasa bahagia kan? Karena Habib Novel ngasih uang? Tidak. Karena Habib Novel memberikan sesuatu benda yang berharga? Tidak. Tapi senangnya kita karena kita berjumpa dengan para ulama yang kita tauladani ini, yang semoga panjang umur semuanya ini. Rasa senang dan bahagia itu letaknya itu di mana? Di dada, perasaan, bukan materi. Ini yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad untuk semua umatnya. Yang semacam inilah yang dituntut oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Ingat, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad, yang sampai cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu sampai beliau katakan lebih cinta beliau kepada kita daripada orang tua kita, bahkan lebih cinta beliau kepada kita daripada kita sendiri cinta kepada diri kita. Sampai-sampai Nabi SAW nggak mau ya, mengikuti para pemimpin sekarang ini yang cuma ngaku saja tapi nggak ada buktinya. Beliau buktikan ucapannya itu dengan mengatakan, bahkan diawali dengan sumpah, wallahi law yushaku ahadikum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Semua umatnya Nabi Muhammad SAW dirasakan sakitnya oleh Nabi Muhammad. Bahagia ini Nabi Muhammad ingin semuanya bahagia, bukan cuma kita. Ingat Nabi Muhammad telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Kalau kita tidak ingin yang di luar sana ikut merasa bahagia bersama kita seperti yang kita rasakan pada malam ini, berarti kita bukan mukmin. Mukmin kita ingin semuanya bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus mereka itu bahagia sama seperti bagian kita pada malam ini. Gimana caranya? Seperti kata Abu Yahya, bawa ke tempat ini. Itu. Kemudian jangan lupa kita sebagai umat yang begitu dicintainya, kita sudah mendapatkan suatu permintaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun daripada umat ini yang lahir kecuali mendapatkan permintaan langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, harta benda, tidak. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal saja. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Ajak mereka majlis taklim. Ajak mereka itu untuk bertemu dengan ulama. Ajak mereka itu supaya mendengarkan ayat Al-Quran. Karena yang membawa rahasia daripada syariat Nabi Muhammad bukannya membawa ini, bukan. Mereka yang balik, tapi rahasianya itu terletak pada Al-Qurannya dan hadisnya disampaikan. Kemudian yang kedua, yang terakhir saya sampaikan, silahkan anak-anak kita meletakkan mereka di dalam pendidikan yang bagaimanapun, silahkan. Tapi gunakan logika kita. Ini zaman disampaikan Nabi Muhammad SAW jauh sebelumnya, 1400 tahun yang lalu. Antum satakunu fi zamanin halaku rajuli ala yaday abawai. Bakal datang suatu zaman pada kalian nanti di mana kebinasaan seseorang terletak justru di tangan kedua orang tuanya. Mungkin kedua orang tua menjadi sebab binasa, mungkin. Dari segi apa? Pendidikan salah meletakkan. Silahkan kita letakkan pendidikan anak kita di mana saja, tapi gunakan logika kita. Jangan kita cuma dikatakan orang pinter, bangga, dikatakan orang bodoh, marah, tapi kita tidak gunakan otak kita. Bagaimana mungkin anak kita berbakti pada orang tuanya kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana berbakti orang tua? Bagaimana mungkin mereka punya hati yang bersih kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana punya hati yang bersih? Bagaimana mungkin mereka itu tahu bagaimana caranya supaya takut kepada Allah Ta'ala? Ulama ini, mereka itu dimuliakan Allah Ta'ala, itu bukan karena wajahnya yang tampan-tampan, tidak. Tapi ilmu yang dalam hati. Ilmu yang ada di dalam dada mereka, itulah yang mengingatkan mereka. Sedih, jangan sedih. Mau berbuat haram, jangan. Mau meninggalkan kewajiban, jangan. Itu yang menjadikan mereka-mereka itu mulia. Oleh karenanya, pokok yang terakhir adalah ingat kehidupan kita antara dua, bahagia atau sengsara. Kalau kita ingin bahagia, dengarkan firman Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Nggak mungkin kita beriman kecuali kita harus belajar dulu. Yang kedua, man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling pada zikirku, syariatku, majlisku, ulamaku, maka kata Allah Ta'ala, aku akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyempitkan. Dan kami akan bangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini dan seluruh dunia semuanya mengenal Nabi Muhammad dan tahu syariat Nabi Muhammad. Habib Novel, kita izin sebelum Ustaz Abdul Somad. Mulai tadi Ustaz Abdul Somad yang sekarang Ustaz Abdul Somad, kayaknya kita harus ngerjain Habib Novel. Hari ini dengar-dengar ada yang bisikin milad, ini mau diapain sekarang? Betul lah? Hah? Jadi miladnya 15 Rajab, tapi memang malam ini syukuran milad. Wah, ini itu berarti ya. Wah, memang Ustaz Somad baik betul. Diajak ngerjain malah salaman baik-baik. Tidak salah, saya sudah gagal saya kalau gitu. Enggak. Memang saya, kata guru saya, Habib Anis, bejo ini, beruntung gitu ya. Walaupun mau dikerjain, hasilnya dapat ciuman. Bejo. Betul Ustaz, siap dikerjain Ustaz. Dan Ustaz saya mau ngajarin apapun saya siap. Musyawarah dengan Ustaz Abdul Somad. Musyawarah. Padahal Ustaz. Berkah insyaallah panjang umur beliau, berkahi pesantrennya. Cuman saya ingin minta, kita akan berikan hadiah Habib Novel insyaallah. Gimana? Hadiah yang serius karena Allah. Karena beliau membangun majlis. Bagaimana kalau semua punya niat? Kalau tidak punya uang hari ini niat, saya akan kerja cari uang. Bagaimana majlis beliau itu segera diberesin? Hadiah untuk beliau.
Yang tidak punya duit, saya akan kerja, saya akan sisihkan uangnya, nanti saya kirim niat malam ini untuk hadiah. Semoga Habib Novel panjang umur, dan panjang umurnya ditandai dengan majelisnya yang terus berjaya sampai hari kiamat. Siap? Siap insya Allah ya? Siap, itu hadiahnya insya Allah, Habib. Niat. Semangat nanti insya Allah. Majelis ini, kalau kita mati berjaya, majelis ada mengalir pahala. Gimana caranya insya Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Selama majelis ini saya buka HP sekali. Dan di saat buka HP sekali itulah pertanyaan Habib Novel itu luput dari telinga saya. Sampai seolah-olah saya kurang adab dan minta ulang sekali lagi. Sebenarnya yang ingin saya lihat di handphone saya adalah SMS kemarin jam 6:14. Ada seorang meng-SMS saya, ulama, kata dia, ya, kapan bersilaturahim ke rumah saya? Jam 6:14. Ketika dia mengatakan kapan silaturahim ke rumah saya, maka dalam hati saya akan datang dan akan membungkuskan satu tongkat. Baru niat membungkuskan satu tongkat dibalas Allah 2 tongkat malam. Jadi lama saya merenung, niat kita saja belum diwujudkan, sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berniat malam ini ingin menyelesaikan bangunan majelis Habib Novel, maka insya Allah akan lipat gandakan. Amin. Ustaz Abdul Somad cuma ngomong aja, Ustaz kasih apa? Adalah pokoknya. Insya Allah kita akan berbuat sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita insya Allah. Amin.